Shalom, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, berjumpa kembali di Maranatha Fellowship pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan menjamah kita semua di ibadah Maranatha Fellowship pada pagi hari ini. Dan ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Magiolin Carolina Tuasuun dari Sinode Gereja Kristen Pasundan dengan tema kemenangan melalui kebangkitan Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki ibadah, kita mengambil satu teduh sejenak saat teduh dimulai. Satu Korintus pasal 15 ayat 20 mengatakan, namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita memasuki Maranatha Fellowship pada pagi hari dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Baik Bapak Ibu, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 sampai 3, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat bila kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Dia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat pertolongan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk bersekutu, memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kami mohon Tuhan Kau sertai ibadah Maranatha Fellowship kami pada pagi hari ini. Kau sertai hamba-Mu yang melayani firman, dan kami juga yang melayani Tuhan, beserta jemaat-Mu juga Tuhan yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Kau kuduskan hati kami, laikan pikiran kami Tuhan, dan juga kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Manis Kau Dengar. Bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Dan
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kepada hambanya saya persilakan. Saya persilakan untuk duduk. Baiklah, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 hingga ayat yang ke-34. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, mari kita rendahkan hati, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu, ya Allah, Bapa yang setia memelihara kehidupan kami, Bapa yang setia hadir dalam rupa-rupa peristiwa yang kami alami, baik yang kami harapkan maupun yang tidak kami harapkan. Kami bersyukur untuk kesempatan istimewa yang Engkau masih percayakan kepada kami. Dalam persekutuan kami saat ini, kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk mewartakan. Demikian juga setiap hamba-Mu yang telah menyiapkan hati dan pikiran untuk hadir pada saat ini. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu dan berfirmanlah, ya Bapa, kami semua merindukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. 1 Korintus 15 ayat 20 hingga ayat yang ke-34. Ini merupakan bagian dari perikop kebangkitan kita. Namun, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Namun, tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan,
kekuasaan, dan kekuatan. Sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, teranglah bahwa ia telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Namun, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca atau mendengarkan dan merenungkannya saja, tetapi juga yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Masih pagi, masih agak lemas. Selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, suaranya sudah lebih terdengar kuat. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah ibu bapak, saudara-saudari setuju dengan pernyataan ini? Tiap orang punya ketakutan. Tiap orang punya rasa takutnya sendiri. Ada yang sudah mengganggu, ada yang mau bersuara, saya mah tesiun kunaon oge lah pendeta. Saya mah tidak takut, pengalaman saya sudah terlalu banyak lah. Atau boleh saya minta yang tidak punya ketakutan boleh angkat tangan? Yang tidak punya rasa takut boleh, saya pikir teteh mau angkat tangan ya. Saya juga tidak berani angkat tangan. Karena ya rasanya hampir semua kita sepakat bahwa tiap kita punya rasa takut. Mungkin agak khawatir kalau tadi menjawab, takut saya tanya lebih lanjut, itu salah satu ketakutannya. Tapi ya itu akan terjadi karena saya memang akan melanjutkan pertanyaan ini. Kalau kita sepakat bahwa tiap orang punya rasa takut, pertanyaan berikutnya. Ketakutan apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara, ibu bapak yang hadir pada saat ini? Ada yang mau sharing? Tidak usah jadi cerpen, cukup 1 atau 2 kalimat. Ada yang mau sharing? Apakah ada mic yang mobile? Ya.
ketakutan apa yang sedang dirasakan atau yang sering dirasakan meskipun saat ini sedang tidak dirasakan. Tapi ketakutan itu sering muncul. Boleh dari sisi sini dulu. Aduh, kok saya jadi kayak ngajar sekolah minggu ya, banyak yang nunduk gitu anak-anak kalau saya tanya. Ya. Supaya tidak dihampiri mungkin ada yang langsung angkat tangan. Tidak ada ya, kalau begitu mah harus dihampiri atuh ya. Maka rasa takut apa yang sedang dirasakan? Mungkin kekhawatiran akan masa depan itu masih ada dari dulu sampai sekarang, nggak pernah hilang meskipun setiap prosesnya Tuhan sertai, Tuhan jaga, tapi khawatir itu selalu ada. Terima kasih. Rasanya kita langsung ngangguk-ngangguk. Iya, khawatir akan masa depan meskipun kita tahu, kita yakin Tuhan jaga, Tuhan tuntun, tapi kok ya masih khawatir. Berulang kali kita melewati masa-masa yang sulit, tapi berulang kali pula kita khawatir masa depan. Saya boleh melanjutkan langkah saya ke sini, Pak Rektor, boleh tahu enggak? Kan jarang-jarang ya tanya langsung kekhawatirannya Bapak. Terima kasih Ibu Pendeta. Saya waktu muda nggak pernah khawatir tentang hal ini, sekarang saya tuh kok mulai khawatir. Jadi bapak saya punya riwayat diabetes, ibu saya punya riwayat darah tinggi, jadi saya turunan yang lengkap ini Bapak Ibu Pendeta. Jadi masuk usia yang lansia sekarang, mulai menyadari bahwa menjaga kesehatan itu penting. Dan ya dengan berserah kepada Tuhan sebenarnya tidak khawatir lagi juga. Harus mengambil bagian saya. Demikian, terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih Bapak sudah sharing dan memang waktu muda karena merasa sehat-sehat saja, tidak khawatir hal ini kata Bapak. Tapi seiring bertambahnya usia kok sekarang jadi khawatir ya soal penyakit. Walaupun ya berserah berdamai dengan diri sendiri, ya orang tua saya ada sakit itu ya mau tidak mau berarti yang harus saya lakukan karena khawatir itu menjaga kesehatan. Mungkin yang di sisi sana merasa oke, syukurlah Bu Pendeta di sisi sana terus. Oh tidak, saya akan melangkah ke sini. Boleh lah ya, perwakilan dari sisi kiri saya, kekhawatiran apa, ketakutan apa yang sedang dirasakan? Cek, oke. Kekhawatiran itu sampai sekarang lebih ke takut apa sebenarnya mau Tuhan. Misalnya sampai detik ini Tuhan tolong saya terutama melakukan setiap halnya itu selalu berhasil. Tapi sebenarnya apakah memang mau Tuhan itu saya mengerjakan akan hal-hal yang saya kerjakan sekarang. Sampai ke depannya itu saya belum mengerti tujuan Tuhan untuk saya itu sebenarnya apa, itu sih Bu. Ketakutan tidak mengerti maksud Tuhan untuk saya itu apa ya? Apakah saya sampai di titik ini dengan apa yang saya kerjakan itu sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Rasanya beberapa di antara kita juga langsung mengangguk. Tete Bu Pendeta bulak-balik wae, sugan teh udah aman gitu ya. Kakak boleh Kak, ketakutannya apa Kak? Iya. Oke. Kalau aku mungkin buat orang lain simple, tapi aku takut ditinggal sama orang yang aku sayang gitu. Contohnya orang tua gitu. Jadi walaupun puji Tuhan masih menjaga orang tua sampai sekarang, tapi itu yang aku takutin gitu. Baiklah, oh boleh tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berbagi. Tadi ada yang langsung neriakin cari aman tuh, takut ditinggal sama orang yang disayang teh siapa, langsung sweet gitu ya. Tapi dalam konteks ini kakak menyampaikan orang tua, puji Tuhan masih ada. Masih bisa melihat, masih bisa ngobrol ya. Untuk kita yang sudah
tidak punya orang tua, kita tahu rasanya ketakutan ini. Rasa takut yang sejak kecil kita rasakan. Kita takut orang tua kita tidak ada, kita takut orang tua kita meninggalkan kita atau meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, takut pada kematian. Ibu bapak, walaupun tadi di antara kita tidak ada yang secara langsung menyatakan, oh saya takut soal kematian. Tapi tadi bicara takut kematiannya lebih ke kematian orang yang kita cinta. Kalau kematian diri sendiri ya sudahlah, memang sudah wayahna, ya sudah bagiannya. Tapi tentang kematian, meskipun tidak selalu dirasakan saya takut kematian, tetapi ada banyak catatan yang memang menyampaikan bahwa kematian itu sesuatu yang paling banyak ditakuti oleh manusia. Kenapa? Karena kematian adalah sesuatu yang pasti, sekaligus sesuatu yang tidak pasti. Pastinya ya setiap kita pasti akan mengalami kematian. Tidak pastinya tidak pasti, tidak tahu kapan, di mana, dengan cara seperti apa. Dan itu membuat kita gentar, membuat kita takut, menyikapinya pun berbeda. Tidak sedikit, pakai istilah ini kalau di kampus tidak sedikit itu berapa? Apakah ada penelitiannya gitu ya? Harus ada tuh catatannya. Tapi ada beberapa peristiwa yang menunjukkan orang yang menyelesaikan hidupnya sendiri, memutuskan untuk menyelesaikan hidupnya di dunia, itu dicekam oleh rasa takut dan kekhawatiran yang berlebihan. Kemudian ya sudah, saya putuskan saja untuk diri saya sendiri supaya saya tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Aduh, pagi-pagi Bu Pendeta kok bicaranya sudah tentang kematian ya. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, karena pada saat ini pembacaan Alkitab kita dengan tema yang diberikan kepada saya, kemenangan melalui kebangkitan Yesus. Dan bicara soal kemenangan melalui kebangkitan, maka kita juga harus bicara soal kematian. Rasul Paulus dalam pembacaan Alkitab kita sudah dengan, mau dibilang gamblang tapi juga terlalu panjang, terlalu teoritis. Ini gagasan-gagasan yang muncul dalam pembacaan Alkitab kita cukup sulit, tetapi baiklah kita ingat konteksnya pada masa itu memang ada banyak ajaran-ajaran seputar kekristenan yang sama-sama berkembang dengan kekristenan yang membuat umat bisa salah dalam memahami arti kebangkitan Kristus. Maka Rasul Paulus mulai dengan kematian, mulai dengan maut, bahwa karena Adam seluruh manusia itu punya upah maut. Karena Adam yang berdosa, ia sebagai yang sulung membawa manusia dalam dosa yang upahnya maut. Adam yang sulung yang menyebabkan manusia punya kecenderungan hatinya untuk melakukan yang jahat, yang berdosa, yang cemar. Sehingga kadang dengan mudah bukan kita juga menyalahkan, oh ini masalahnya Adam. Dan memang pada saat itu pemahaman itu yang berkembang. Adam yang sulung. Tapi kemudian kita juga tahu bahwa ada yang sulung lainnya. Yang mengalahkan kematian, yang mengalahkan maut, dan itu digambarkan di ayat 20 sampai dengan ayat 28. Yang sulung itu adalah Kristus. Yang sudah diberikan kekuasaan oleh Sang Bapa menaklukkan maut, bukan menghindari maut, tetapi masuk dalam maut itu sendiri untuk kemudian mengalami kebangkitan, dan Yesuslah yang sulung.
bahwa kelak orang-orang pun akan dibangkitkan. Dan itu tujuannya bicara soal kematian. Supaya umat punya hidup kekal. Kekalnya bukan hanya nanti setelah kematian, tetapi kekal dalam arti hidup yang berkualitas di tengah dunia. Sekali lagi, konteks pada saat itu dan bisa jadi masih berkembang pada saat ini. Tubuh manusia itu cemar, tubuh manusia itu penuh dosa, kecenderungan hatinya melakukan kejahatan, dunia juga penuh dengan kejahatan, maka seolah-olah ungkapan tadi yang disampaikan, kalau begitu ayat 32, marilah kita makan, marilah kita minum. Atau pada teks lain, marilah kita berbuat dosa, marilah kita melakukan hal apapun yang disukai oleh hati kita. Bebas, karena tubuh ini cemar, dunia ini penuh dosa, jadi tidak apa-apa. Yang penting kita percaya kepada Kristus. Seperti lagu anak sekolah minggu, asal percaya saja. Tapi tidak menjaga diri, tidak menjaga tubuh kita. Maka bicara tentang kebangkitan yang adalah kemenangan. Kita juga bicara soal kematian, tetapi tidak berhenti pada kematian. Sebelum kematian itu berarti kita bicara soal kehidupan, dan pembacaan Alkitab kita saat ini bicara soal kehidupan. Bagaimana ketika engkau khawatir, ketika engkau takut, maka engkau akan menjalani hidupmu dengan lebih baik. Ketika engkau takut masa depanmu, maka engkau akan mempersiapkan masa depan. Engkau takut, apakah hidupku berkenan kepada Tuhan? Apakah yang aku lakukan sekarang sesuai dengan kehendaknya? Maka terus mencari kehendak Tuhan. Ketika dikaitkan dengan kesehatan, apakah nanti aku akan baik-baik saja? Maka aku akan menjaga pola hidupku. Ketika aku takut, aku khawatir kehilangan orang yang aku cintai, maka aku akan memperlakukan mereka sebaik-baiknya selagi aku masih punya kesempatan. Ketika aku takut akan studiku, aku takut akan pekerjaanku, aku takut akan relasiku dengan orang-orang yang aku cinta. Di tengah keluarga atau sosok spesial yang sekarang sedang menjalin hubungan spesial, maka yang aku lakukan adalah bukan hidup semena-mena mencemarkan diri mengikuti maunya tubuhku yang cemar ini, tetapi mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itulah peperangan di dunia ini yang sesungguhnya. Kita sedang berperang melawan diri kita sendiri dengan keinginan-keinginan hati, kecenderungan-kecenderungan hati yang melawan firman Tuhan. Tarik nafas, karena bagian ini memang tidak mudah untuk kita semua. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah Rasul Paulus tidak semata-mata memberikan, oh nanti begini, nanti begitu, tapi ada yang juga Rasul Paulus sampaikan. Pada teks lain, Rasul Paulus juga mengingatkan, tubuh kita ini perlu dilatih seperti olahragawan yang melatih tubuhnya supaya ia bisa bertanding dan menang. Bahkan ia katakan, orang yang bisa menguasai dirinya, menguasai tubuhnya, ia lebih dari pemenang. Ungkapan yang luar biasa, ungkapan yang mungkin kita bisa mencatatkan ini atau memuatnya di handphone kita menjadi motivasi untuk diri kita. Tidak mudah perjuangan ini dalam studiku, dalam kerjaku, dalam relasiku dengan sesama. Kadang ada godaan untuk menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kadang ada godaan untuk menggunakan apa atau mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Dan karena kita punya keinginan lebih, padahal dengan melakukan itu sesungguhnya kita sedang meragukan pemeliharaan Tuhan.
tadi disampaikan ya, Tuhan itu berulang kali nolong kita. Tapi kadang masih ragu masa depan. Tapi kalau kita ingat lagi, oh iya, berulang kali Engkau menolongku Tuhan, maka pada masa ini pun Engkau juga akan menolongku. Tapi kalau tidak yakin, maka akan cari segala cara supaya keinginanku terpenuhi. Akhirnya melawan kehendak Tuhan, mengambil apa yang bukan menjadi hak. Godaan untuk para mahasiswa, mahasiswi, para dosen ketika sekarang dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Biarlah kita juga boleh berhati-hati menghargai diri kita sendiri. Bahwa aku bisa bersama dengan Tuhan, aku bisa. Kemenangan melalui kebangkitannya bukan hanya bicara soal kematian, tetapi juga kehidupan yang sedang aku jalankan. Maka mari kita melatih tubuh kita ini. Dan kalau sendirian tidak mudah, mari kita melatihnya bersama-sama sebagai sivitas akademika, sebagai persekutuan umat Tuhan. Di sini, di kampus yang kita cintai, yang sudah jelas namanya Universitas Kristen. Maka nilai-nilai Kristiani, betapapun sulitnya, harus kita lakukan. Mari kita saling menguatkan dengan meyakinkan bahwa kita bisa bersama dengan Tuhan yang menyediakan kekuatan, juga bersama dengan persekutuan yang Tuhan pakai untuk menguatkan kita. Boleh kita senggol kiri kanannya dan kita sampaikan, engkau lebih dari pemenang, engkau lebih dari pemenang. Selamat menjalani peperangan yang ada di dunia ini. Dan kebangkitan Kristus sungguh merupakan kemenangan bagi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Firman-Mu ya Tuhan, usai sudah ditaburkan pada saat ini. Jadikanlah hati kami sebagai lahan yang subur, supaya benih firman Tuhan dapat tertanam dengan baik, bertumbuh dengan baik, dan menghasilkan buah dalam kehidupan pribadi dan juga dalam persekutuan umat Tuhan, khususnya di sini, di kampus yang kami cintai. Inilah seru permohonan dan syukur kami dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, yang membawa kemenangan bagi kami sekalian. Kami memohon. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Magiolin yang telah menyampaikan firman. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan dapat kita simpan di dalam hati kita dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Dan ingatlah firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Karena itu sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita dapat memberikan persembahan melalui scan QRIS yang tertera di layar, atau dapat memasukkan melalui amplop yang tersedia di pintu masuk atau keluar. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Kehasan nomor 378, ayat 1-3, ingatlah, ingatlah. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya. Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh,
menyertai-Mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Pujilah, pujilah, pujilah Yesus Juru Selamatmu. Pujilah Anak Allah yang kudus kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Baik, kita akan mendengarkan Warta Universitas dan Warta Universitas akan dibawakan oleh Ibu Andriana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berikut ini Warta Universitas yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pengukuhan guru besar, Profesor Dr. Setin SCMSI AK, Profesor Dr. Hapnes Toba MSc, dan Profesor Dr. Misiliana Rias Nugraini SPC MC Psikolog, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, pukul 9 sampai 12, tempatnya di auditorium. Kemudian yang kedua, Napak Tilas Maranatha dari mulai Maret 2020 hingga Februari 2025 yang bertemakan Jejak Perubahan dan Kemajuan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, waktu pukul 10 hingga 12, tempatnya di ruang teater GAP lantai 8. Kemudian yang ketiga, Seminar Sustainable Development Goals atau SDGs dengan pembicara Profesor Juniati Gunawan SEMC PhD dari Universitas Trisakti dan Profesor Indra Wijaya Kusuma PhD dari Universitas Gajah Mada dengan moderatornya Bapak Dr. Riki Martusa SEMSI AKCA, dan ini acaranya adalah wajib untuk PJS akademik, non-akademik, dan seluruh tendik. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 pukul 13.30 hingga 16.30 di ruang teater lantai 8 GAP. Demikian Warta Universitas. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kiranya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa informasi, di antaranya adalah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita saksikan Inspirasi Maranatha dengan host Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan juga bisa diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Dr. Hariman Andre Patiana Kota, MTH, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya melalui Good Morning Maranatha. Renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara-saudari, dan juga Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak Ibu Saudara dapat mendaftarkan diri melalui scan QR yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini ataupun di bulan ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. God bless. Kami juga mengajak Bapak Ibu, Saudara untuk melayani bersama di Paduan Suara Serafim Choir, dan Bapak Ibu dapat ikut latihan Serafim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore sampai dengan selesai di Studio Serafim GWM lantai 1. Ditunggu ya Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara selalu semangat di dalam beraktivitas. Sampai jumpa di Maranatha Fellowship minggu depan. Selamat berkarya. God bless you. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ibadah minggu depan Senin tanggal 24 Februari 2025 akan dilaksanakan dengan tema kesetaraan di dalam Kristus. Dan akan dilayani oleh Bapak Profesor Insinyur Sri Widiantoro, MSc PhD, Rektor Universitas Kristen Maranatha. Kemudian persembahan diakonia yang sudah disalurkan, dukungan diakonia untuk 4 mahasiswa pada bulan Februari 2025 dengan jumlah 1.200.000. Kemudian pemasukan saldo per tanggal 10 Februari 2025 dengan jumlah Rp10.793.188. Kemudian persembahan Maranatha Fellowship 10 Februari 2025 dengan jumlah Rp970.000. Saldo per tanggal 17 Februari 2025 Rp11.763.188. Kemudian Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk men-scan QRIS bagi Bapak Ibu yang tertarik atau memiliki keinginan untuk pelayanan di ibadah Maranatha Fellowship. Dapat men-scan QRIS di belakang saya. Saya persilakan. Selain itu saya juga menghimbau Bapak Ibu dan Saudara yang hadir untuk dapat mengisi link presensi. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang penyayang. Termasuk pada saat ini ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk menaikkan syafaat. Doa kami untuk acara yang akan berlangsung dalam pekan ini. Pengukuhan guru besar. Kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang boleh mencapai gelar profesor. Bukan hal yang mudah. Ada banyak perjuangan dan air mata. Sekaligus ada banyak dukungan yang diberikan dari keluarga dan segenap rekan sepelayanan. Ada banyak syukur yang dipanjatkan kepadamu karena Engkau mengizinkan saudara-saudari kami ini untuk mencapai gelar profesor. Terima kasih dan biarlah acara boleh berlangsung dengan baik. Dan pencapaian ini pun boleh membawa kebaikan juga bagi pribadi, keluarga, dan sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha. Doa kami untuk acara Napaktilas Maranatha bersama dengan Bapak Rektor. Kiranya acara ini pun dapat berlangsung dengan penyertaan dari Tuhan. Demikian juga untuk seminar Sustainable Development Goals. Engkau tolong pembicara yang akan menyampaikan
menjadi bekal bagi kami untuk pengembangan Universitas Kristen Maranatha. Doa kami untuk segenap bagian mahasiswa, dosen, tendik, pimpinan, rektor dan segenap jajarannya, yayasan yang ada, 2 sinode, GKP dan GKI. Tuhan tolonglah agar kami dapat menjalankan tugas panggilan yang Engkau percayakan dengan penuh tanggung jawab. Di tengah ragam tantangan yang ada, kami tahu bahwa kami tidak berjalan sendirian. Dan kami juga tahu bahwa dalam setiap peran yang kami jalankan, kami sedang memuliakan nama Tuhan. Kami membawa nama Tuhan. Dan biarlah sebagaimana firman-Mu, kami memperoleh kemenangan bersama dengan kebangkitan Kristus. Hidup kami adalah hidup yang berkualitas. Doa kami pada saat ini juga untuk setiap pribadi kami yang hadir pada saat ini. Kami datang dengan rupa-rupa keadaan yang berbeda. Kami yang sedang berbeban berat, kami yang sedang menghadapi pergumulan tak terkatakan dalam syafaat ini. Namun Engkau menilik kedalaman hati kami masing-masing. Berkenanlah Engkau memberi kami kekuatan untuk dapat melewati setiap pergumulan yang ada dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Secara khusus doa kami untuk mereka yang ada dalam keadaan sakit. Berkenanlah Engkau memulihkan, memberikan kesabaran dalam masa pemulihan. Demikian juga doa kami untuk saudara-saudara kami yang sedang bersuka cita karena berbagai pencapaian, termasuk karena usia yang boleh Tuhan tambahkan. Biarlah di tengah sukacita kami itu, kami tetap rendah hati, karena kami tahu tanpa Tuhan tidaklah berarti. Dan apa yang kami capai ini semata-mata karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, agar seiring bertambahnya usia bertambah-tambah pula lah segala yang baik dalam kehidupan mereka. Dan jadikanlah kami semua ya Bapa, umat-Mu yang dapat mempersembahkan hidup kami, diri kami menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Doa kami juga untuk persembahan berupa mata uang, untuk pelayanan diakonia yang dilakukan. Tolonglah agar persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di sekitar kami. Tak lupa pada saat ini kami juga membawa dalam doa bangsa Indonesia yang kami cintai dengan segala keadaan yang sedang terjadi. Oh Allah, Engkau Maha Tahu. Tolonglah, pulihkanlah bangsa ini. Berkati para pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah-daerah. Taruhlah dalam diri mereka rasa takut akan Tuhan, sehingga menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu juga. Jauhkan daripada mereka sikap otoriter, menindas rakyat, menyepelekan kehadiran rakyat dalam segala keberadaan dan keberagamannya. Tolonglah bangsa ini. Inilah syafaat kami. Usai ibadah kami di sini, kami akan melanjutkan ibadah dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetaplah pegang tangan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam nama Yesus juga saat ini kami rindu berdoa sebagaimana diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Magiolin. Kita akan menutup ibadah kita, namun sebelum itu mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Keesan nomor 755, ayat 1-4, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku Di lembah berbunga dan berair sejuk, biar kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar Dan mengikutnya, ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. ya Kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Doa penutup dipimpin oleh Ibu Pendeta Dr. Magiolin. Mari kita berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Ya, kemana juga kami mengikut-Mu ya Yesus. Biarlah nyanyian tadi bukan sekedar nyanyian yang keluar dari bibir kami saja, tapi lahir dari hati kami yang terdalam. Kemanapun Engkau menuntun kami, biarlah kami mengikut-Mu karena kami tahu rancangan-Mu selalu yang terbaik, semua baik. Dan biarlah saat ini kami kembali menjalankan aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami, setiap peran yang besar dan kecil yang Kau percayakan, kami jalankan dalam rasa takut akan Tuhan dan dengan kekuatan yang dari berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini sampai selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin.
saya persilakan untuk duduk. Mari kita bersatu dulu sejenak. Saat teduh selesai, demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Sampai bertemu di ibadah Maranatha Fellowship selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.